Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vital Korea dari PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi ulumul hadis tentang tahrij al-hadis, yaitu metode dan sistem tahrij al-hadis. Dalam tahrij al-hadis ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode tahrij melalui lafal pertama dari matan hadis. Jadi, dalam penelusuran hadis melalui metode ini dilakukan terhadap awal kata dari matan hadis. Seorang muharrij yang menggunakan metode ini haruslah terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafal pertama dari hadis yang akan ditahrijnya. Setelah itu, barulah dia melihat huruf pertamanya pada kitab-kitab tahrij yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang muharrij untuk menemukan hadis-hadis yang dicarinya. Akan tetapi, kelemahannya adalah apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sangat sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Kemudian yang kedua ada metode tahrij melalui kata-kata matan hadis. Di sini, penelusuran hadis dengan metode ini dapat dilakukan melalui satu kata yang ada dalam hadis tersebut, baik itu isim atau fiil. Kata ini hendaknya dipilih dari kata-kata yang jarang digunakan. Semakin jarang penggunaannya, semakin cepat juga penemuan hadis yang dicari, sebab semakin sedikit penggunaannya, semakin kecil variabel kalimat yang akan dipilih. Dalam metode ini terdapat kelemahan dan keistimewaan. Keistimewaannya adalah metode ini mempercepat pencarian hadis. Yang kedua, para penyusun kitab-kitab tahrij dengan metode ini membatasi hadis-hadisnya dalam beberapa kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, dan bab halamannya. Yang ketiga, memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis tersebut. Kemudian kelemahannya yaitu yang pertama, adanya keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab beserta perangkat ilmunya secara memadai. Yang kedua, metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW. Yang ketiga, terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata, sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain. Kemudian yang ketiga adalah metode tahrij melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat bila sanadnya tersebut dari kalangan sahabat, bila sanadnya mutasil sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan tabi'in apabila hadis tersebut mursal. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditahrij. Setelah itu, barulah mencari nama perawi yang dimaksud ke dalam kitab-kitab tahrij yang disusun berdasarkan nama perawi pertama setiap satu hadis, dan selanjutnya mencari hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama tersebut. Metode yang keempat adalah metode tahrij berdasarkan tema hadis. Untuk melakukan tahrij ini, terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrijkan. Kemudian, baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab tahrij yang disusun dengan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seseorang muharrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis-hadis tersebut. Yang terakhir ada metode tahrij berdasarkan status hadis. Metode ini dapat memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu menghimpun hadis berdasarkan statusnya. Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui keadaan hadis, sanad atau matannya. Hadis ini diperiksa dalam kitab-kitab yang menghimpun hadis dhaif. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai
metode dan sistem tahrij al-hadis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.